Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasrina Mubita dengan NIM 021. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum cahaya dan alat optik. Tujuan praktikum 1. Membuktikan sifat cahaya. Cahaya dapat dipantulkan, dibiaskan, menembus benda bening, dan dibelokkan melalui percobaan sederhana. Yang kedua, menunjukkan cahaya dapat dipantulkan melalui proyek pembuatan kaleidoskop. Pengertian cahaya. Cahaya adalah energi berupa gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan manusia. Cahaya memiliki beberapa peranan penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu manusia melihat benda di sekitarnya. Cahaya dapat memiliki beberapa sifat, yaitu dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat menembus benda bening, dan yang terakhir dapat diuraikan menjadi berbagai warna. Pemantulan cahaya adalah peristiwa kembalinya cahaya setelah mengenai permukaan suatu benda. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua. Pertama, pemantulan teratur, yaitu terjadi pada permukaan licin seperti cermin. Yang kedua, pemantulan baur, yaitu terjadi pada permukaan kasar seperti kertas ataupun kayu. Pada cermin datar, bayangan bersifat maya, bayangan tegak, ukuran bayangan sama besar dengan benda, jarak bayangan sama dengan jarak benda, dan bayangan berada di belakang cermin. Nah, di sini saya melakukan uji simulasi menggunakan simulasi PET geometrik. Objek ditempatkan pada beberapa jarak berbeda dan diamati di posisi dan sifat bayangan yang terbentuknya. Nah, di sini ada hasilnya, jarak bayangan dengan jarak benda sama dan bayangan terbentuk di belakang cermin. Terus bayangan bersifat maya, tegak, dan sama besar. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Pembiasaan terjadi karena kecepatan cahaya berubah saat melewati medium yang berbeda. Menurut hukum Snellius, yaitu N1 dikali sinus theta 1 sama dengan N2 dikali sinus theta 2. Coba simulasi, yaitu menggunakan simulasi PET bending light, mengamati perubahan sudut bias dan mengubah sudut datang cahaya. Uji pembiasaan cahaya, pembiasaan dari udara ke air. Pada percobaan ini, udara ke air. Pada percobaan, medium 1 di udara sama dengan udara, N sama dengan 1, medium 2 sama dengan air, N sama dengan 1,33. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa cahaya dibiaskan mendekati garis normal. Sudut bias lebih kecil daripada sudut datang. Nah, semakin besar sudut datang, semakin besar sudut bias. Semakin cahaya mendekati garis normal saat masuk ke medium lebih rapat. Uji pembiasaan cahaya, percobaan kedua. Pada percobaan ini, yaitu percobaan kaca ke udara. Pada percobaan medium 1 sama dengan kaca, N sama dengan 1,5. Medium 2, udara, N sama dengan 1. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa cahaya menjauhi garis normal. Nah, pada sudut tertentu terjadi pemantulan total. Nah, cahaya juga menjauhi garis normal. Terus selanjutnya terjadi pemantulan total pada sudut tertentu. Pembiasan dipengaruhi oleh indeks bias medium. Pada kegiatan berikutnya dilakukan pembuatan proyektor hologram sederhana. Proyektor hologram adalah alat yang dapat menampilkan gambar sehingga terlihat seolah-olah melayang di udara. Pada praktikum ini, hologram dibuat menggunakan mika bening yang disusun berbentuk limas terpancung, kemudian diletakkan di atas ponsel. Prinsip kerja hologram sederhana, yaitu memanfaatkan sifat cahaya yang dapat dipantulkan, dibiaskan, dan merambat lurus. Cahaya yang berasal dari ponsel HP dipantulkan oleh permukaan mika bening. Kemudian cahaya tersebut masuk ke mata pengamat dari berbagai arah sehingga gambar terlihat berada di tengah dan tampak objek 3 dimensi yang melayang. Melalui percobaan ini dapat diketahui bahwa sifat-sifat cahaya dapat dimanfaatkan untuk menciptakan efek visual yang menarik.
Berdasarkan hasil percobaan, proyektil hologram sederhana berhasil menampilkan gambar yang terlihat melayang di bagian tengah mika. Meskipun sebenarnya gambar berasal dari layar ponsel, pantulan cahaya yang terbentuk membuat objek tampak seperti berada di ruangan tiga dimensi. Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan pemantulan dan pembiasan cahaya dapat menghasilkan tampilan visual yang unik dan menarik. Nah, di samping juga sudah ada cara pembuatan dan hasilnya. Silahkan ditonton. Berdasarkan hasil percobaan, proyektil hologram sederhana berhasil menampilkan gambar yang terlihat melayang di bagian tengah mika. Meskipun sebenarnya gambar berasal dari layar ponsel, pantulan cahaya yang terbentuk membuat objek tampak seperti berada di ruangan tiga dimensi. Selain hologram, pada praktikum ini juga dilakukan pembuatan kaleidoskop. Kaleidoskop adalah alat optik yang menghasilkan pola-pola indah dan simetris dari pantulan cahaya. Alat ini biasanya terdiri beberapa cermin yang disusun membentuk sudut tertentu di dalam sebuah tabung. Prinsip kerjanya dimulai ketika cahaya masuk ke dalam kaleidoskop. Cahaya kemudian mengenai benda-benda berwarna dan dipantulkan oleh cermin. Pantulan tersebut terjadi berulang-ulang kali pada beberapa cermin sehingga menghasilkan pola yang simetris dan terus berubah ketika kaleidoskop diputar. Melalui alat ini, kita dapat melihat secara langsung bagaimana pemantulan cahaya dapat membentuk berbagai pola yang menarik. Berdasarkan hasil percobaan, kaleidoskop berhasil menghasilkan pola-pola yang simetris dan berwarna-warni. Pola yang terbentuk akan berubah ketika kaleidoskop diputar karena posisi benda dan arah pantulan cahaya ikut berubah. Hasil ini membuktikan bahwa pemantulan cahaya yang terjadi secara berulang-ulang dapat menghasilkan bentuk dan pola yang beragam. Nah, di sini juga ada bahan dan alatnya dan bagaimana cara membuatnya serta hasil percobaannya. Berdasarkan hasil percobaan, kaleidoskop berhasil menghasilkan pola-pola yang simetris dan berwarna-warni. Pola yang terbentuk akan berubah ketika kaleidoskop diputar karena posisi benda dan arah pantulan cahaya ikut berubah. Hasil ini membuktikan bahwa pemantulan cahaya yang terjadi secara berulang-ulang dapat menghasilkan bentuk dan pola yang beragam. Nah, di sini juga ada bahan dan alatnya dan bagaimana cara membuatnya serta hasil percobaannya. Berdasarkan hasil percobaan, kaleidoskop berhasil menghasilkan pola-pola yang simetris dan berwarna-warni. Pola yang terbentuk akan berubah ketika kaleidoskop diputar karena posisi benda dan arah pantulan cahaya ikut berubah. Hasil ini membuktikan bahwa pemantulan cahaya hambatan. Selama praktikum, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Yang pertama, pada kegiatan simulasi diperlukan ketelitian dalam mengatur sudut dan membaca hasil pengamatan, karena kesalahan kecil dapat menyebabkan perbedaan data yang diperoleh. Pada pembuatan hologram, ukuran pola yang dibuat pada percobaan awal terlalu kecil, sehingga tampilan hologram kurang terlihat jelas. Setelah dilakukan beberapa kali percobaan dan penyesuaian ukuran, hologram dapat terlihat dengan lebih baik. Sedangkan pada pembuatan kaleidoskop, kendala yang dihadapi terdapat pada proses pemotongan kaca cermin karena kaca yang digunakan masih berukuran utuh. Kesimpulan, bahwa sifat-sifat cahaya seperti pemantulan, pembiasan, dan perabatan lurus dapat dibuktikan serta diterapkan dalam pembuatan alat optik sederhana. Proyektil hologram menunjukkan bagaimana cahaya dapat menghasilkan tampilan gambar yang seolah-olah melayang, sedangkan kaleidoskop menunjukkan pemantulan cahaya yang berulang yang membentuk pola-pola simetris dan menarik. Melalui praktikum ini, konsep cahaya menjadi lebih mudah dipahami karena dapat diamati secara langsung melalui kegiatan yang dilakukan.